Film dibuka dengan adegan dua petugas pengantar uang dari perusahaan truk lapis baja bernama Fortico Security. Mereka baru saja meninggalkan markas perusahaan. Namun perjalanan mereka mendadak terganggu ketika sebuah truk tiba-tiba muncul dan menghadang mobil mereka. Yang tidak diketahui oleh mereka, adegan ini sebenarnya adalah bagian dari rencana perampokan yang telah terstruktur dengan baik. Kemudian, film melompat ke beberapa waktu setelahnya, di mana seorang pria bernama Patrick Hills, ya si Om Jason Statham, menjadi tokoh utama cerita ini. Patrick sedang dalam proses melamar pekerjaan di perusahaan Fortico. Manajer perusahaan, yaitu Terry, terkesan dengan riwayat kerja Patrick yang mencakup pengalaman selama 11 tahun di perusahaan serupa. Hal ini mengakibatkan Patrick diterima bekerja di perusahaan tersebut tanpa ragu. Setelah itu, Hills bertemu dengan rekannya yang dijuluki Bullet. Di Fortico, semua anggota pengamanan menggunakan nama samaran dan Hills diberikan julukan Edge oleh Bullet. Kemudian, Bullet menguji kemampuan lapangan Edge, mulai dari kemampuan fisik, menembak, hingga mengemudi. Untuk lulus tes ini, seseorang harus mendapatkan skor minimal 70. Dan Edge berhasil lulus dengan nilai yang cukup pas-pasan. Nah, setelah berhasil lulus tes, Edge didampingi oleh Bullet untuk memasuki ruang ganti dan berkenalan dengan rekan-rekan kerja di sana. Terlihat bahwa suasana di antara para pegawai terasa sinis terhadap kehadiran pegawai baru. Penting untuk diketahui bahwa Fortico berperan sebagai tempat penyimpanan uang dalam jumlah yang bisa mencapai triliunan. Oleh karena itu, setiap kali mereka keluar atau masuk, pintu-pintu akses yang cukup ketat memastikan keamanannya. Hari pertama Edge memulai pekerjaannya, Bullet dan Dave mendampinginya saat mereka mengunjungi beberapa titik untuk mengumpulkan uang dari berbagai perusahaan. Akan tetapi, sepanjang perjalanan, Dave tidak henti-hentinya menyindir Edge, menganggapnya tak mengerti seberapa berbahayanya pekerjaan yang mereka lakukan. Tepat setelah tugas beresikonya selesai, mobil mereka berhasil kembali dengan selamat ke markas. Untuk bisa memasuki markas, mobil-mobil ini harus melalui serangkaian pemeriksaan yang ketat. Demikianlah perjalanan hari pertama Edge di Fortico. Oleh karena itu, sebagai perayaan, Bullet mengajaknya untuk bersantai bersama rekan-rekan lainnya. Namun sebelum meninggalkan tempat tersebut, terlihat Edge secara diam-diam memperhatikan kartu identitas teman-temannya. Saat berada di tempat biliar, Edge sekali lagi menghadapi perlakuan kurang menyenangkan dari rekan kerjanya. Mengejutkannya bahwa John, penjaga akses utama di kantor, mencoba memancing emosinya. Namun, Edge justru berhasil membalikkan situasi dengan mempermalukan John. Jolly exciting, was it, mate? So, where'd you work before? Harry. You. Thanks for talking, are you, Mary Poppins? Let me buy you a beer. I gotta give it to you, H. You're a real social magician. Keesokan harinya, mereka melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Pada kesempatan ini, Bullet pergi sendirian untuk mengirim uang di sebuah kapal pesiar. Sementara Dave dan Edge menunggu di dalam mobil. Namun tiba-tiba, berita dari radio menyampaikan kabar bahwa Bullet menghadapi kesulitan. Uang yang dipegangnya dirampok dan dirinya dijadikan sebagai sandera. Dave yang biasanya bersikap sok jagoan, tiba-tiba panik dan bahkan mencoba untuk melarikan diri. Di saat yang kritikal itu, Edge menunjukkan sikap yang berbeda, tetap cool dan penuh kendali. Ia meminta Dave untuk tetap bersikap tenang dan mengikuti instruksi para perampok. Mereka diminta menuju suatu tempat untuk menyelamatkan Bullet rekannya. Shut the fuck up! You don't need to sit down.
Inserted into flatbeds and taking the fucking. It's gonna kill all three of us to take the money anyway. Tiba di tempat itu, para perampok memerintahkan mereka untuk memindahkan seluruh uang yang ada di dalam mobil. Dengan sikap yang tenang, Edge mematuhi perintah ini. Namun, tiba-tiba keunggulan Edge dalam menangani situasi perampokan ini dapat dikatakan luar biasa. Bahkan Dev yang tadinya berlagak sok kuat tidak bisa berkutik dan terdiam. Pada akhir aksi itu, Edge dengan cermat melihat satu persatu wajah para perampok yang telah ia taklukkan. Akibat peristiwa ini, ketiganya diinterogasi oleh dua individu yang kemungkinan berasal dari lembaga penegak hukum khusus. Ketika giliran Edge diinterogasi, mereka bertanya-tanya bagaimana Edge mampu mengalahkan 6 orang sekaligus tanpa mengalami luka sedikit pun. Terlebih lagi, kemampuan menembaknya sangatlah presisi, sangat berbeda dari hasil tes awal saat dia bergabung. Namun, dengan sikap santai, Edge hanya menjawab bahwa semua itu hanya kebetulan. Di akhir pertemuan, Edge diperlihatkan rekaman CCTV dari perampokan yang telah kita saksikan di awal film. Anything ringing a bell? You sure? Mr. Hill? Thank you, Mr. Hill. Meninggalkan tempat itu, Terry si manajer sempat mengungkapkan keinginannya untuk memindahkan Edge ke bagian front office. Menurutnya, orang yang baru saja terlibat dalam pembunuhan mungkin memiliki masalah mental yang bisa beresiko jika dibiarkan berlanjut. Namun, pandangan Terry langsung dibantah oleh pemilik Fortico yang sangat puas dengan kinerja Edge. He's exactly in the field. Sementara itu, dua orang yang sebelumnya menginterogasi Edge segera menghubungi bosnya. Mereka memberitahu bahwa Edge adalah orang yang mereka cari. Bos mereka berpendapat untuk membiarkan Edge tetap di sana karena alasan tertentu yang nantinya akan terjawab sendiri di pertengahan film. Pada malam hari, seorang wanita datang ke apartemen Edge membawa file rahasia tentang latar belakang anggota pengamanan di Fortico, beserta file hasil autopsi. Malam itu, Edge terus memutar video tentang tragedi yang baru saja ia saksikan. Dari sini rasa penasaran semakin menguat. Siapakah sebenarnya Edge? Pertanyaan ini terus menghantui. Hari berikutnya saat Edge tiba di Fortico, suasana di kantor berubah 180 derajat. Orang-orang tidak lagi meremehkan Edge, melainkan melihatnya sebagai seorang pahlawan. Tanpa terasa, waktu berlalu dan Edge sudah bekerja di sana selama sekitar 3 bulan. Pada suatu siang, saat mereka sedang menjalankan tugas, mobil mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Para perampok berpengalaman ini berhasil menangkap Bullet dan mulai melepaskan gas beracun ke dalam mobil. Namun, Edge sekali lagi menunjukkan ketenangannya yang luar biasa. Ia dengan tenang keluar dari pintu belakang mobil sambil menahan nafas. Ketika para perampok melihat wajah Edge, reaksi mereka berubah secara tiba-tiba. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin perampok berpengalaman dan bersenjata lengkap tiba-tiba merasa ketakutan saat melihat Edge? Inilah yang membuat Terry sang manajer merasa ada yang aneh terkait dengan Edge. Sementara itu di bar, Bullet menceritakan insiden tersebut kepada Dev. Ia menjelaskan bahwa ketika para perampok melihat wajah Edge, mereka semua melarikan diri seolah-olah sedang melihat hantu. Namun di sisi lain, kejadian ini membuat Edge semakin terkenal. Bahkan seorang anggota pengamanan wanita bernama Dana secara langsung mengajaknya tidur bersama. Namun meskipun demikian, Edge tetap terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Buktinya pada malam itu tiba-tiba ia memaksa Dana ke ruang tengah dan dengan tegas menodongnya dengan senjata sambil menginterogasinya. Ia ingin tahu asal-usul uang tunai yang tersembunyi di rumah Dana.
Apakah mungkin Dana bersekongkol dengan para perampok? Beruntung Dana dengan jujur mengakui bahwa uang tersebut diperolehnya secara tidak sengaja, yaitu melalui kesalahan dari klien atau sistem di Fortico. Ia menjelaskan bahwa selama ini ia tidak pernah berkolaborasi dengan para perampok. Edge hanya memberi peringatan bahwa jika Dana tidak berkata jujur, ia memiliki akses ke semua informasi tentang orang-orang yang Dana cintai, termasuk foto dan alamat orang tua Dana di desa. Know you love. Got your contacts. I taken last week. We understand each other? Good. Pertanyaan mengenai siapa sebenarnya Edge akhirnya menjadi fokus, dan untuk menjawabnya, film membawa kita kembali ke masa lalu sekitar 5 bulan yang lalu. Pada saat itu, Edge sedang bersiap-siap untuk menonton pertandingan basket bersama putranya yang bernama Doggy. Namun, ketika akan naik ke dalam mobil, tiba-tiba ia menerima panggilan telepon dari seorang anggota timnya bernama Mike, yang ternyata merupakan salah satu perampok yang sebelumnya kita lihat. Pada saat itu, Mike memberitahu Edge bahwa operasi mereka mengalami kesulitan karena salah satu anggota tim mereka mengalami kecelakaan di perjalanan menuju lokasi. Ia membutuhkan bantuan dari bosnya yang ternyata adalah Edge. Beruntung pada saat itu Edge berada tidak jauh dari lokasi. Meskipun dengan terpaksa, Edge setuju untuk membantu anak buahnya. Setiba di lokasi, Edge memarkirkan mobilnya tidak terlalu jauh dari tempat tersebut. Ia pun turun dari mobil setelah memberitahu putranya dengan alasan akan membeli makanan, seolah-olah berpura-pura tidak berhubungan dengan kegiatan operasi. Namun sesungguhnya ia tengah siap untuk membantu timnya. Pada saat itu, anggota tim Edge sedang mencoba merampok salah satu mobil yang membawa uang milik Fortico. Tugas Edge adalah memberitahu rekan-rekannya arah mana mobil tersebut akan belok. Setelah tugasnya selesai, mobil tersebut tiba-tiba dihadang oleh kelompok perampok lainnya. Karena putra Edge, Doggy, berada di lokasi perampokan, ia dipaksa untuk keluar dari mobil. Your call has been forwarded. Show me your fucking ass! Face down! Keadaan semakin berbahaya ketika salah satu perampok tampaknya tidak ingin ada saksi di tempat kejadian dan memilih untuk menembak Doggy. Edge berusaha keras untuk melindungi putranya, namun sayangnya ia juga terkena tembakan dalam upaya tersebut. Tiga minggu berlalu setelah menjalani beberapa operasi akibat terkena 4 tembakan, Edge akhirnya berhasil bangun dari kondisi koma. Namun sayangnya putranya Doggy tidak memiliki nasib yang sama. Doggy adalah satu-satunya anak Edge. Akibat insiden tragis itu, istrinya menyalahkan Edge dan menganggapnya sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian anak mereka sendiri. Akhirnya pasangan itu memutuskan untuk bercerai. Meskipun Edge tidak menunjukkan ekspresi berduka, hatinya sebenarnya hancur dan terpecah-pecah. Ia pun mulai merencanakan cara untuk menemukan pembunuh putranya. Proses ini dimulai dengan berbicara kepada salah satu agen yang menjadi pimpinan bagi kedua polisi yang sebelumnya menginterogasinya. Berdasarkan keterangan agen tersebut, polisi belum berhasil menemukan pelaku atau petunjuk mengenai siapa yang sebenarnya membunuh putranya. Namun agen tersebut memberikan beberapa nama anggota mafia yang tersebar di kota tersebut. Akhirnya di bawah komando Edge, Mike dan komplotannya mengadakan aksi kejam dengan melibas para penjahat di seluruh kota. Semuanya untuk menggali tahu petunjuk tentang perampokan tersebut. Namun hasilnya ternyata nihil dan wajah mereka tampak seperti selembar kertas putih yang kehilangan coretan hidup. Namun semangat mereka tidak surut. Mereka berjuang terus, kali ini menginterogasi salah satu anggota mafia terkemuka di kota itu. Setelah mengalami berbagai siksaan dan ancaman terhadap nyawa istrinya, pria itu akhirnya patah dan mengakui bahwa pelaku kemungkinan adalah The Gazi Brothers, julukan bagi kelompok mafia yang paling ditakuti di wilayah itu. Namun rasa takutnya terhadap The Gazi Brothers sangat mendalam, hingga ia lebih memilih dibunuh daripada mengucapkan nama mereka. Namun yang mengejutkan adalah bahwa keberanian Edge, orang yang tampaknya hancur oleh tragedi,
ternyata membuat mafia sekelas The Gacy Brothers tak lebih dari sekedar bayangan yang meredup di hadapannya. Tampaknya markas bisnis salah satu mafia berhasil dihancurkan habis. Namun sayangnya, ternyata mereka bukanlah pelaku dari perampokan sebelumnya. Meskipun upaya tersebut dilakukan dengan kehati-hatian, hasilnya mengecewakan dan mungkin bahkan bisa menjadi bumerang bagi organisasi mereka suatu hari nanti. Mike sebagai bawahan terdekat Edge akhirnya dengan hati-hati memberikan nasihat bahwa upaya ini tampaknya sia-sia. Mendengar nasihat tersebut, Edge berdiam diri tanpa diketahui anggotanya. Ia diam-diam membuat keputusan besar. Ia memutuskan untuk mengambil langkah drastis dengan menyamar sebagai anggota pengamanan di tempat itu sendiri. Dalam rencananya yang berani ini, ia meminta bantuan seorang kenalan, Christy, untuk menciptakan identitas baru yang nantinya akan ia gunakan dalam upaya menyamar di Fortico. Film berlanjut dengan memperlihatkan sekelompok orang mantan anggota militer yang sedang berkumpul, membicarakan tentang betapa membosankannya kehidupan mereka setelah pensiun. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Jackson yang sekarang bekerja sebagai satpam di sebuah pusat perbelanjaan setelah meninggalkan dinas militer. Saat sedang berbincang-bincang, seorang anggota kelompok yang bekerja sebagai kepala pengamanan untuk seorang pengusaha mengeluh bahwa gajinya belum dibayarkan. Dengan setengah bercanda, ia mengemukakan ide untuk merampok bosnya agar bisa mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan. Namun tanpa mereka sadari, kata-kata tersebut dianggap serius oleh teman-temannya dan mereka memutuskan untuk menjalankan rencana perampokan tersebut. That is what is left. 110. What's on the table? 40 grand. 6-carat ring, chips. The calls. Number 1. We did the legwork. Thought we worked out over $500,000 in something. Something ain't right. We're not the mafia. We're soldiers. Meskipun upaya awal mereka tidak menghasilkan sebanyak yang mereka harapkan, kelompok ini tidak menyerah. Mereka memutuskan untuk mencari target yang lebih besar, dan pilihan mereka jatuh pada truk pengantar uang. Dengan bantuan koneksi orang dalam dari kelompok mereka berhasil mendapatkan informasi mengenai pergerakan truk yang akan mereka curi. Dari sinilah operasi perampokan pun dimulai dan berjalan dengan lancar. Chad fucking you lie to me, I'll fucking kill you. What's your driver? Rhythm is normal. Be smart. Looking at staring at our laces. We have found our opportunity to stand tall. Beberapa waktu setelah pesta ulang tahun Jack, film melanjutkan dengan menunjukkan kelompok tersebut berkumpul lagi. Jack memberitahu anak buahnya bahwa mereka memiliki proyek baru yang sangat menarik. Kali ini mereka akan merampok truk pengantar uang yang nilainya 6 kali lipat lebih besar dari yang mereka curi sebelumnya. Namun muncul pertanyaan, dari mana Jack bisa mendapatkan informasi sebanyak itu? Jawabannya adalah melalui seseorang di dalam yang tak disebutkan namanya. Jack mengungkapkan bahwa orang dalam ini juga merupakan mantan anggota kelompok mereka ketika mereka masih dalam dinas militer dulu. Setelah melalui 6 minggu perencanaan dan latihan intensif, akhirnya tiba saatnya untuk melaksanakan aksi perampokan. Fuck are these clowns? Handle it. On it. 5 on. Can it be a problem? Mereka menyusun rencana dalam menyamar sebagai pekerja proyek. Dan pada tahap ini, terungkap bahwa mereka sebenarnya adalah para perampok yang menjadi target Edge selama ini. Ketika hari perampokan tiba, semuanya berjalan lancar sesuai rencana yang telah disusun oleh Jackson. Namun salah satu anggota kelompok yang paling arogan bernama Jen tiba-tiba panik ketika pengamanan dari Fortico memberikan perlawanan. Wajahnya juga terlihat oleh Doggy putra Edge yang tanpa disangka-sangka ikut menjadi korban. Doggy dihabisi dalam kejadian itu.
the fuck did you just do? Move. Setelah merampok, Jackson dan timnya menghilang dan tidak aktif selama sekitar 5 bulan. Namun mereka kembali berkumpul untuk merencanakan aksi perampokan berikutnya. Kali ini mereka berencana merampok isi brankas dari Fortico itu sendiri, yang memiliki potensi keuntungan hingga triliunan. Namun semakin besar keuntungannya, tentu semakin besar pula risikonya. Rencana matang ini terbentuk berkat bantuan dari seseorang yang memiliki akses dalam di Fortico, yang sebelumnya telah disebutkan oleh Jackson. Kehadiran orang dalam ini menjadi kunci kesuksesan rencana perampokan mereka. Setelah 3 minggu berlalu, akhirnya tiba saat eksekusi aksi perampokan. Jackson merasa berat hati meninggalkan istri dan anak-anaknya yang tidak tahu apa-apa tentang rencana berbahayanya. Dari rumahnya dia pergi untuk menjemput Jen, rekannya. Saat tiba di apartemen Jen, Jackson melihat bahwa apartemen tersebut penuh dengan barang-barang mewah. Hal ini membuatnya merasa emosi, karena keberadaan barang-barang tersebut dapat menarik perhatian polisi dan memunculkan kecurigaan terhadap kelompok mereka. Di sisi lain, minggu tersebut brankas di Fortico penuh dengan uang dan keamanannya ditingkatkan. Pengamanan di sana meningkat dan mengantisipasi kemungkinan aksi perampokan. Pada hari itu, setelah melakukan pengantaran uang ke beberapa titik, Bullet terlihat gelisah dan akhirnya mengungkapkan kepada Edge bahwa selama ini ia adalah mata-mata dari para perampok. With me on the inside, they help me out. Meski sebenarnya Edge merasa gembira karena akhirnya menemukan orang yang lama dicarinya, ia tetap bersikap tenang dan berusaha menggali informasi lebih mendalam. Bullet menceritakan bahwa rencananya adalah merampok brankas di Fortico pada hari itu. Ia memberitahu Edge tentang rencana ini karena memerlukan bantuannya untuk bisa masuk ke markas tanpa menimbulkan kecurigaan. Seperti yang kita tahu sebelumnya, sistem di Fortico mewajibkan 2 orang petugas untuk memberikan laporan sebelum mobil diperbolehkan masuk ke markas. Karena itulah Edge berpura-pura setuju dengan tawaran Bullet. We have a deal. Covers. Singkat cerita, mobil mereka membawa 4 anggota kelompok Jackson. Namun untuk memastikan kelancaran rencana, Edge kemudian diikat dan senjatanya dirampas saat mereka tiba di gudang. Hingga titik ini, seperti menjalankan skenario yang telah tersusun, kelompok Jackson meraih kesuksesan dalam aksinya. Mobil mereka meluncur kembali ke markas tanpa menarik perhatian, dan dengan cermat mereka berhasil masuk saat brankas sedang terbuka. Meski begitu, Edge masih terikat tanpa daya, sedangkan Bullet dan rekannya berpura-pura tertawan untuk melintasi pintu akses utama. Sementara itu, penjaga-penjaga di dalam bertahan dalam perlawanan gigih. Will not be scared of pulling the trigger. Hey! Put him. Go! Yes. It's on security lock. You use the keypad. I'm from the gate. The keypad is out there. Rabbits of run number 1. Who used the fucking keypad? Go! Namun perlindungan anti peluru yang dikenakan oleh Jackson dan timnya tidak menjadikan mereka tak terkalahkan. Salah satu di antara mereka terkena tembakan dan terkapar. Namun walau sempat terguncang, misi tetap berjalan lancar. Pintu akses menuju mobil utama berhasil mereka buka. Sementara sorak-sorai kemenangan melengking di dalam pikiran mereka. 5, are we good? All units, please respond. Seen within minutes.
Let the black and white sounds until SWAT arrives. Not our problem. We will have 8 minutes. They wouldn't dare. Whoever. The truck. Di tengah kegemparan itu, ketika uang-uang sedang dipindahkan, tiba-tiba Edge memulai pergerakannya. What the fuck is going on? What's happening? Shots me. Edge tidak hanya mengambil pakaian dari salah satu anggota Jackson yang sudah dilumpuhkannya, tetapi dengan cerdik juga berhasil menyusup dan menewaskan satu anggota Jackson lainnya dengan menyamar sebagai rekan mereka. Dan dengan gerak-gerik rahasia, Edge diam-diam menyelipkan sebuah ponsel di salah satu tas uang di dalam mobil, merencanakan langkah pamungkas selanjutnya. Singkat cerita, Dave dan Terry yang sebelumnya telah dibebaskan oleh Edge hampir menjadi sasaran empuk bagi salah satu perampok. Come on out and you won't get. Come on, come here. I'm not gonna hurt you. Swats and chop. Man down. Edge muncul seperti pahlawan dalam momen krusial, merespon ancaman tersebut dengan aksi yang cepat. Namun, dampak dari aksinya itu membuat Edge terkena tembakan di kakinya, mengakibatkan luka yang serius. Di luar situ terjadi pertarungan sengit antara para perampok dan sisa-sisa tim pengamanan. Dana dan rekannya berusaha menahan Jackson agar tidak melarikan diri, tapi situasinya sudah semakin terdesak. Dan tanpa dugaan, tiba-tiba Bullet muncul dari belakang dan dengan tegas menembak mereka tanpa ampun. It's Bullet! Hey, boys, where? Come give me a hand. Tersisalah Bullet, Jackson, dan Jen pada tahap ini. Namun bagaimana langkah-langkah pelarian mereka akan diatur? Ternyata mereka berhasil merancang rencana cerdik dengan memanfaatkan mobil tangguh milik perusahaan Fortico untuk menembus barikade polisi. Mereka mengarah ke sebuah gedung yang telah mereka persiapkan sebelumnya agar dapat menghindari pendeteksian polisi. Setibanya di lokasi, uang yang mereka rampas segera dipindahkan. Sementara kondisi luka Jackson semakin parah. Beberapa waktu sebelum pelaksanaan aksi, Jackson dan timnya sepakat bahwa jika hanya ada satu orang yang berhasil bertahan dari perampokan, orang tersebut akan diamanahkan untuk memberi dukungan kepada keluarga rekan-rekan yang meninggal dengan pembagian hasil dari perampokan tersebut. Namun Jackson merasa khawatir jika orang yang selamat adalah Jen, yang dikenal memiliki sikap egois dan kurang santun. Dan benar saja, tiba-tiba singkat cerita, di gedung itu ada terowongan rahasia yang sungguh tak diketahui siapapun. Memanfaatkan motor ATV yang telah mereka sembunyikan di sana, uang hasil perampokan dipindahkan ke ujung terowongan, di mana ternyata ada mobil yang sudah standby. Whoever's left takes the construction. Di penghujung aksi ini, sebetulnya Bullet ingin mengkhianati Jen, tapi kejutannya ternyata beda. Too fucking slow. Vehicle, moving in.
Dan rencana pelarian mereka pun berbuah manis. Polisi sama sekali tak bisa menemukan jejak keberadaan Jen. Setelah mandi malam itu, Jen yang lagi asik menikmati minuman tiba-tiba kaget karena telepon dari salah satu tas uangnya berdering dan ternyata Jen sempat berpikir bahwa Edge datang untuk mengambil uangnya, tetapi kenyataannya Edge hanya ingin Jen membacakan berkas yang berisi hasil autopsi putranya. Homicide. Lungs. Spleen. And submarine. Berkas itu menjelaskan bagaimana peluru masuk dan menghantam tubuh putranya hingga akhirnya menyebabkan kematian. Dari situ, Edge memberikan respon yang sesuai dengan yang dibacakan. Setelah meninggalkan tempat itu, pimpinan polisi yang sudah tampil sebelumnya menunggu untuk membawa jasad Jen. Dengan demikian, film pun berakhir.